saya Novi. Hari ini kita akan belajar huruf vokal bahasa Jawa, yaitu fonem. Fonem adalah bagian bunyi suatu kata yang terkecil yang berfungsi membedakan arti dari kalimat satu dengan yang lain. Arti kalimat satu dengan yang lain itu berbeda ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada vokal A, I, U, E, O, E, O. Ada berapa? 7 kan? Nah, kalau bahasa Indonesia ada A, I, U, E, O. Nah, kita mulai dari tadi kan vokalnya sebenarnya bahasa Indonesia ada 5, A, I, U, E, O. Nanti kalau dalam bahasa Jawa itu ada sampai 7. 5 tadi di bahasa Jawa nanti ada dibagi lagi menjadi 2. Ada vokal jejak, ada vokal miring. Vokal jejak yaitu pengucapannya sesuai dengan vokal bahasa Indonesia atau sesuai ejaannya. Contohnya A, I, U, E, O. Itu sama kan dengan A, I, U, E, O sesuai dengan vokalnya atau bacaannya. Contohnya itik, itik, I-nya jelas, dibacanya jelas. Nah, yang membedakan dengan vokal bahasa Jawa, I dibaca E, O dibaca O, dan A juga dibaca O. Nah, seperti apa perbedaannya? Kita bahas satu persatu ya. Nah, apabila kalian paham dengan konsep A, I, U, E, O, A, I, U, E, O yang dibagi menjadi huruf vokal jejak dan vokal miring, kalian nanti ketika menulis huruf Jawa, kalian bisa membedakan dan bagaimana cara menulisnya dengan benar dan memberi sandangannya. Kalian pasti akan bisa dan lancar. Vokal jejak yaitu pengucapannya sesuai huruf dan jelas. Sesuai huruf dan jelas. A, I, U, E, O-nya jelas dan tidak diakhiri huruf konsonan. Kalau huruf vokal miring, setiap kata vokalnya pasti diakhiri atau dibarengi dengan huruf konsonan. Contohnya, yang pertama ya, huruf vokal A jejak itu contohnya kapan, ora, nyawang, tak balang. Nah, A-nya jejak, A-nya dibaca jelas. Kapan, ora, nyawang, tak balang. Kalau A miring, contohnya joko, noto, boto, limo. Itu semua hurufnya pakai huruf A, tapi kita bacanya pakai O. Ya, jelas? Nah, sekarang yang kedua ada I jejak. Contohnya iki, sapi, siti. I-nya dibaca jelas sesuai hurufnya, huruf ejaannya. Kalau I miring, contohnya putih, pitik, dingklek, titik. I-nya diakhiri dengan huruf konsonan dan I-nya tidak dibaca dengan huruf I yang sesungguhnya, tapi dibaca dengan E dan diakhiri huruf konsonan. Jelas? Kemudian yang ketiga ada O. O jejak. Dalam bahasa Indonesia itu suku katanya O dibaca terbuka. O. Terus kalau bahasa Jawa tuh ada yang
O gitu. O, O. O jejeg. Contohnya obah, omah, bojo. Nah, kalau O miring, gerbong, godong, goroh, gori. O miring, O tetapi pengucapannya seperti A. Paham? Sekarang yang keempat ada E. Pasti mulut kalian kalau mengucapkan lafal E, kita mulutnya agak lebar. Kayak orang tersenyum. Tips dari aku, cara membedakannya, kalau di dalam kata tersebut, di belakang huruf vokal tersebut tidak dimatikan huruf konsonan, itu membacanya E atau jejeg E. Tapi kalau dalam kata tersebut dimatikan huruf konsonan, dibacanya E atau miring E jejeg, E miring. Contohnya, jejeg, gede, dewe, kene, sate, gule. Kalau alias miring, contohnya dawet, sekolah, gudeg, kluget. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Kemudian ada yang kelima, U. Sekarang U. U jejeg sama U miring, cara membedakannya juga sama. U jejeg, belakang tidak dimatikan huruf konsonan. U jejeg yaitu belakangnya tidak dimatikan oleh huruf konsonan. Sedangkan U miring, di belakangnya pasti dimatikan oleh huruf konsonan. U jejeg, contohnya pitu, suku, telu, sinau. Kalau U miring, ngundoh, sepuh, tlutoh, sukun, rawuh. Paham? Kalau U miring itu U-nya tidak dibaca U gitu loh, tapi O, kayak rawuh. Tapi tulisannya pakai U, tapi dibacanya rawuh. Gitu. Paham teman-teman? Nah, itu tadi, semoga memahamkan dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.